Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan pembelajar, salam jumpa kembali pada ulasan buku Financial Capitalism for Students, From Theory to Practice. The meaning of the term financial capitalism goes beyond the importance of financial intermediation in a modern capitalist economy. Kapitalisme keuangan untuk mahasiswa dari teori ke praktek, created by Dr. Andes Glenn Fortuna de la Fortega, MMSH, MH. Kita kembali jumpa dalam De La Forte tutorial di YouTube channel Glenn Fortuna pada playlist De La Forte tutorial. Kita akan kembali bahas, melanjutkan pada chapter 1, sekarang lanjut pada chapter 2, tentang Foundation of Financial Capitalism. Rekan-rekan pembelajar sekalian, sebelumnya saya sedikit reminder terkait dengan di chapter 1 terkait dengan Understanding Financial Capitalism, tentang pemahaman kapitalisme keuangan dengan subtema yaitu tentang historical background-nya dari financial capitalism. Lalu ada subtema lain yaitu main player in financial capitalism dan the role of government in financial capitalism. Barangkali nanti bisa dilihat lagi di video tutorialnya. Kita akan lanjut pada chapter 2, yaitu akan membahas tentang the concept of capital, lalu kemudian the financial market and instrument, lalu kemudian terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi utama dalam kapitalisme keuangan, lalu diakhiri dengan the time value of money. Nanti akan dilanjut lagi dengan bahasan lainnya. Mari kita mulai dengan the concept of capital pada chapter 2 ini, pada Foundation of Financial Capitalism. Jadi konsep kapital dalam dunia kapitalisme keuangan, memahami konsep kapital merupakan hal yang mendasar bagi para siswa atau mahasiswa yang memulai perjalanan ke dalam kompleksitas sistem ekonomi ini. Kapital merupakan tulang punggung pasar keuangan dan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Subbab ini akan membahas konsep kapital, menjelaskan berbagai dimensi dan signifikansinya dalam ranah kapitalisme keuangan. Pada intinya, kapital mengacu pada sumber daya keuangan yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau bisnis dan pemerintah untuk menghasilkan kekayaan. Kapital dapat mengambil berbagai bentuk termasuk uang, aset, dan investasi. Kapital adalah sumber kehidupan kapitalisme keuangan karena memungkinkan inisiasi dan perluasan kegiatan ekonomi. Siswa atau mahasiswa harus memahami konsep kapital untuk memahami fungsi pasar keuangan dan mekanisme yang melaluinya kekayaan diciptakan. Salah satu aspek penting dari kapital adalah kemampuannya untuk menghasilkan pengembalian atau return atau keuntungan. Kapital ditempatkan dalam berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, atau real estate property dengan harapan mendapatkan pengembalian investasi atau capital gains. Pengembalian ini dapat terwujud dalam bentuk dividen, pembayaran bunga, atau capital gain. Memahami bagaimana kapital menghasilkan pendapatan sangat penting bagi mahasiswa yang bercita-cita untuk mempelajari seluk-beluk kapitalisme keuangan. Moreover, kapital tidak terbatas pada kekayaan individu. Kapital juga mencakup sumber daya yang dikumpulkan bersama oleh perusahaan dan pemerintah. Dalam konteks kapitalisme keuangan, perusahaan mengumpulkan kapital melalui berbagai cara, termasuk menerbitkan saham atau obligasi untuk membiayai operasi dan rencana ekspansi mereka.
Pemerintah menggunakan kapital untuk berinvestasi di bidang infrastruktur, pendidikan, dan sektor lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Recognizing the role of the capital at both the individual and institutional level is vital for comprehending the dynamic of financial capitalism. Jadi mengenali peran kapital baik di tingkat individu maupun institusional sangat penting untuk memahami dinamika kapitalisme keuangan. Selain itu, kapital tidaklah statis. Kapital adalah kekuatan dinamis yang mengalir melintasi batas-batas negara dan sektor. Globalisasi telah memfasilitasi pergerakan kapital, memungkinkan peluang investasi dan integrasi ekonomi lintas negara. Memahami mobilitas kapital dan dampaknya terhadap pasar keuangan sangat penting bagi para mahasiswa yang tertarik untuk mengeksplorasi dimensi global kapitalisme keuangan. Kesimpulannya, konsep kapital merupakan inti dari kapitalisme keuangan. Konsep ini mewakili sumber daya keuangan yang dimiliki individu, bisnis, dan pemerintah untuk menghasilkan kekayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemampuan kapital untuk menghasilkan keuntungan, perannya dalam mendanai bisnis dan inisiatif pemerintah, serta mobilitasnya melintasi batas negara merupakan aspek-aspek penting yang harus dipahami oleh para mahasiswa untuk menavigasi dunia kapitalisme keuangan secara efektif. Dengan memahami kapital dan berbagai dimensinya, mahasiswa dapat mengembangkan fondasi yang kuat untuk mengeksplorasi seluk-beluk pasar keuangan dan interaksi yang kompleks antara keuangan dan ekonomi yang lebih luas. Nanti kita lanjut pada subtema yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.